Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat anak negeri. Apa kabar sahabat Bunda Ratu? Kali ini kita akan sharing time yang bertema berani berubah, langkah kecil untuk dampak besar. Dan kali ini Bunda Ratu akan ditemani oleh Kak Amalia, kemudian Kak Ari Okta, dan kemudian Kak Afifah yang akan bergabung. Baik, izin Bunda Ratu untuk memberikan ruang kepada Kak Amalia yang sudah hadir. Baik, Kak Afifah sudah Bunda Ratu invite untuk bergabung. Baik. Saya sebagai seorang ibu begitu ya, yang dalam belajar bahwa perubahan tidak datang tiba-tiba, dia tumbuh dari rasa dan empati, dari kesedihan untuk jujur pada diri sendiri. Assalamualaikum Afifah. Waalaikumsalam, Kak. Iya, suaranya Kak Ratu terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik. Alhamdulillah, kita menunggu Kak Amalia bergabung ya. Iya, Kak, posisi di mana ini? Di Jakarta? Iya, di Jakarta. Iya, sudah lama tidak bertemu langsung ya, dan sekarang bertemu secara online begitu ya. Terima kasih Kak Iin. Kak Iin sudah bergabung. Kak Iin boleh menuliskan di kolom chat apa yang pernah atau langkah apa, kecil apa yang pernah Bunda Iin lakukan dalam minggu ini yang membuat Bunda Iin bangga begitu ya. Bunda Ratu melihat di TikToknya yang mengajar anak-anak di rumah begitu ya Bunda Iin. Boleh di chat, diceritakan kepada kami. Ada Afifah dan kemudian nanti ada Kak Amalia dan Kak Ari. Iya, Kak Afifah ini sambil menunggu ya yang lainnya. Baik, ya sudah di bisa nih Kak, Bunda Ratu sudah izinkan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Halo, Assalamualaikum Kak Ratu, Viva. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, iya. Kita mulai ya, Kak Amalia dan Afifah, sambil menunggu Bunda Ari bergabung begitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini DFC bersama komunitas Jenih akan memberikan kembali sharing time terkait dengan berani berubah begitu ya, dari hal langkah kecil untuk dampak besar begitu ya. Dan perubahan besar tidak harus menunggu waktu lama, bagaimana cukup dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati begitu ya. Dan Kak Amalia, kita kemarin pekan lalu kita bersama-sama bicara berempat begitu, bagaimana filosofi icon itu bisa mengubah diri seseorang tanpa sadar dan kemudian bergerak dengan sendirinya begitu ya Kak Amalia. Betul Kak Ratu. Iya. Baik, kita akan mulai dengan Kak Amalia terlebih dahulu ya, Afifah. Bagaimana Kak Amalia bersama dengan negara-negara lain bergabung untuk kemudian memberikan dampak besar begitu, walaupun terlihatnya sih ya seperti hal-hal yang kecil biasa gitu. Ya, bagaimana Kak Amalia, bolehkah cerita bagaimana DFC Indonesia melihat perubahan dari anak-anak di berbagai wilayah? Karena sebenarnya tidak hanya di Jakarta saja. Kemarin Kak Amalia menceritakan ada di Purwokerto dan kemudian ada beberapa video DFC lain yang dari kota-kota lain begitu. Nah, ini bagaimana Kak perubahan-perubahan yang dilihat oleh Kak Amalia dan dirasakan begitu? Boleh diceritakan kepada kami Kak Amalia. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Kak Ratu. Terima kasih. Jadi Indonesia sudah bergabung dengan Design for Change dari tahun 2017. Jadi tahun ini adalah tahun ke-8. Nah, selama 8 tahun ini kita sudah mendampingi anak-anak dari beberapa daerah. Jadi dari
daerah sekitar ibu kota Jakarta, terus Banten, Tangsel, tapi juga ke daerah-daerah seperti di Jawa Tengah kita ada di Purworejo, terus juga di Surabaya, Ya, terus juga tahun ini kita tambah teman dari Garut, ya, Jabar, ya. terus ada dari Sulawesi, dari Bangka Belitung, pokoknya ternyata Ya. uh, nggak disangka-sangka ternyata animonya cukup bagus dan nggak cuma dari kota-kota besar juga tapi juga sampai ke daerah-daerah dan juga 2 tahun yang lalu saya dan Kak Feni ikut mendampingi sebuah komunitas homeschooling yang dimana kita membuat project dari ibu dan anak untuk anak-anak usia PAUD dan juga SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu juga seru banget karena programnya online. Jadi di situ ada anak-anak dari berbagai daerah. Jadi ada dari Jateng, terus juga ada dari Jatim, ada bahkan sampai ke Kalimantan. Terus wow, ternyata DFC ini memang bukan hanya program yang bisa dilakukan oleh anak-anak di Jakarta atau anak-anak dari sekolah-sekolah tertentu saja, tapi beneran bisa menjangkau seluruh Indonesia ya Kak ya, dari Betul. Sabang sampai Merauke. Ya, ketika bersama-sama atau menemani anak-anak yang tidak hanya di Jakarta saja, bagaimana nih Kak Amalia melihat, kan karena pasti dari pola perilakunya ada sedikit yang berbeda ya Kak, bagaimana anak-anak kota, bagaimana anak-anak yang berada di desa, bukan berarti membedakan terkait dengan ekonominya ya Kak, tetapi bagaimana cara pola pikirnya itu Kak, yang kemudian mungkin bisa diceritakan dan ada perubahan secara karakter mungkin ya Kak, yang bisa disampaikan kepada kami. Nah, terima kasih Kak Ratu. Jadi kalau dari pengalaman kita, jadi di beberapa tempat, terutama kayak mungkin itu ada hubungannya sama budaya Jawa juga kali ya Kak ya. Jadi banyak anak yang sebenarnya bukan pemalu, tapi mereka kayak lebih pasif gitu. Jadi kalau karena biasanya mungkin diajarin kalau guru sedang ngajarin ya diam mendengarkan gitu, jangan banyak tanya, jangan banyak nah, sementara di DFC sendiri kita setiap pertemuan kan harus ada mengemukakan pendapat, terus juga memberi feedback ke teman gitu kan. Nah, terus itu tuh awal-awalnya mereka kayak bukan malu, jadi nggak biasa gitu kan. Jadi untuk bikin tapi setelah kita bersama-sama melakukan prosesnya gitu kan, dari tadinya nggak ngerti refleksi itu apa sih sebenarnya gitu kan, setiap habis kita melakukan kegiatan gitu kan, apa sih yang sebenarnya kita pelajari hari ini gitu, perubahan apa sih yang kalian rasakan gitu kan, nggak biasa ya dengan metode seperti itu, dari yang tadinya nggak ngerti harus ngomong apa, mau ngomong apa, sampai ngerti saya tuh seperti ini, terus saya bisa mengeluarkan pendapat, saya bisa mengemukakan ide, terus nggak cuma sampai mengemukakan, tapi idenya itu terus jadi kenyataan gitu ya Kak ya. Itu sih sebenarnya yang terus beneran jadi. Dan itu kemudian bisa dirasakan bersama-sama perubahan itu ya Kak ya. Betul Kak. Iya. Dan itu yang wow-nya mungkin pada saat prosesnya itu tidak terasa ya Kak, ketika melakukannya. Bagaimana di awal-awal itu, apa sih yang dilakukan pada saat langkah do begitu ya, kemudian imagine, dan kemudian feel dulu ya, imagine, kemudian feel. Dan itu feel itu kalau misalnya kita tidak mengasah empati kita, maka kita belum dapatnya ada apa sih sebenarnya di sekeliling kita yang kemudian bisa kita perbaiki. Iya tuh misalnya kayak waktu pertemuan pertama misalnya kita tanya gitu, ada nggak sih hal-hal yang kayak mengganggu atau membuat kalian resah atau apa ya, nggak ada gitu. Itu kan artinya kita mendorong anak-anak untuk kemudian merasakan itu begitu ya Kak. Betul. Bagaimana pada saat pendampingan juga di Jakarta Selatan itu perlu waktu lama untuk kemudian apalagi karena kalau diberitahu juga itu akhirnya tidak membuat sisi empatinya berkembang begitu ya Kak Amalia. Betul Kak, kita cuman memfasilitasi, tapi mereka sendiri yang harus menemukan
apa sih sebenarnya yang mau diangkat gitu, apa sih perubahan apa sih yang mau mereka lakukan gitu, bukan kita yang istilahnya ngasih contekan atau ngasih apa ya, Iya. ngasih ide gitu ya Kak ya. Betul. Ini yang menariknya Kak Amalia. Sebentar ya Kak Afifah, karena nanti akan panjang juga nih dengan Kak Afifah. Ini yang menariknya ketika kita atau yang sebagai fasilitator ini ya Kak, di mana kalau di sekolah adalah sebagai guru begitu untuk tidak segera cepat memberikan clue-clue begitu ya. Nah itu kesabarannya. Apakah perlu pendampingan atau pelatihan yang kemudian harus didapatkan oleh para guru ini Kak Amalia? Kalau saya lihat kelihatannya begitu ya kayak, karena memang kan di apa namanya, kalau terutama untuk angkatan-angkatan guru yang sebelumnya itu kan mungkin belum diajarkan pedagogi gimana sih caranya untuk bukan mengajar satu arah tapi berkomunikasi dengan anak, gimana caranya supaya pembelajaran itu jadi dua arah dan anak malah yang pegang kendali bukan gurunya Ya. gitu ya. Itu perlu Jadi saya rasa perlu sih ya ada bukan cuma pelatihan tapi lebih ke pendampingan kali ya. Soalnya kalau pelatihan kayaknya guru-guru Indonesia juga banyak kan udah ikut pelatihan program diklat ya. pelatihan lagi, pelatihan lagi. Iya, yang lebih penting setelah pelatihan itu gimana sih supaya memastikan bahwa yang dipelajari di pelatihan itu tuh benar-benar diterapin di kelas gitu. Apakah dan kadang-kadang kan gini, teorinya udah ngerti, tapi prakteknya gimana ya? Kok terus kalau misalnya kita ada kendala gitu, troubleshootnya kemana gitu kan? Ya. Nah, Ya. di situ pentingnya. Iya. Ya bagaimana membuat pola pikir, kemudian cara berkomunikasi yang biasanya satu arah menjadi dua arah, bagaimana mengemukakan dalam bentuk diskusi, berani berpendapat itu adalah tidak salah. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang tidak tepat, maka diluruskan begitu ya Kak Amalia. Iya betul Kak. Iya. Dan saya rasa komunitas Jernih juga selama beberapa tahun ini udah banyak membantu ya Kak ya, soalnya iya. Jadi bukan cuma pelatihan tapi pendampingan itu ya Kak ya. Iya betul Kak Amalia, pendampingan bagaimana perlu waktu dan proses menunggu bagaimana para pendidik ini bisa melakukan seperti yang disampaikan atau bagaimana sih diskusi yang enak itu seperti apa dengan anak-anak, apalagi ini kan Gen Z, Gen Alpha gitu, berkomunikasi seperti apa, itu juga perlu proses juga. Ketika kesabaran itu ada ya hasilnya akan lebih baik Kak Amalia, dan itu amazing sekali gitu ya. Dan tidak harus yang bagaimana hasilnya begitu ya Kak Amalia. Mungkin ini yang bisa diceritakan oleh Afifah. Ya silakan Kak Amalia dilanjutkan. Iya, jadi kadang kalau misalnya dengar kata membuat project atau apa tuh udah pengennya tuh bikinnya tuh yang besar gitu ya. Iya, yang wow. Yang wow gitu, padahal sebenarnya nggak harus gitu, tapi yang penting tuh bukan besarnya tapi tepatnya dan juga impact ke diri sendiri itu seperti apa gitu. Jadi mau kayaknya proyeknya kelihatannya wah gitu, tapi ternyata setelah kita telusuri alurnya feel-nya juga nggak dapet. Terus apa iya ini solusinya tuh tepat untuk masalah yang dia ambil gitu. Sebenarnya yang mau dibantu siapa gitu kan? Tujuannya ini apa gitu? Apakah beneran bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka ambil gitu kan? Jadi lebih ke impact ke orang-orang sekitar, lingkungannya, dan juga impact ke diri sendiri. Ya, ini yang membuktikan bahwa setiap sekolah akan berbeda proyeknya ya Kak Amalia, karena setiap sekolah memiliki masalah yang berbeda, sehingga feel-nya yang mana juga akan berbeda begitu ya Kak Amalia. Betul, dan juga situasi bukan cuma di sekolahnya sendiri, tapi misalnya mereka mau ngambil masalah di lingkungan sekitar gitu, sama-sama masalah sampah aja tuh banyak sekali yang bisa diangkat gitu kan Kak. Jadi misalnya kayak baru minggu kemarin ya kita dengar cerita dari Jawa Barat ya, ternyata mereka ke TPA lihat sampah menggunung, terus lihat sampah tekstil, makanya dia ambil sampah tekstil. Terus kalau grup lain mereka lihat tentang penyemaran sungai, terus jadi di situ yang mereka ambil gimana sih caranya supaya bisa mengurangi banjir atau mencegah banjir gitu ya. Iya, beragam ya Kak, walaupun sebenarnya masalahnya adalah sampah, begitu menarik sekali. Baik Kak Amalia, sebentar kita akan ke Afifah dulu ya Kak ya.
Afifah, tadi kita sudah bicara terkait dengan langkah-langkah itu ya, Afifah. Nah, Afifah ini sebagai siswa SMA Citra Alam pada saat itu ya, Afifah, mengikuti DFC 2022 dan 2023 di Malaysia dan di India begitu. Nah, apa yang membuat resah Afifah untuk membuat proyek yang dilakukan Afifah pada saat itu? Boleh disampaikan kepada kami. Waktu itu eh, sebenarnya awal mula buat bikin project ini tuh dari kegiatan lomba di sekolah. Jadi kita Mhm, diminta buat bikin project yang berkaitan dengan lingkungan. mhm, Dan dari situ aku ikutin lagi ke DFC. mhm, Waktu itu permasalahannya karena aku melihat di sekitar lingkunganku itu tanahnya semakin tercemar, semakin terpolusi, dan juga mhm, kesadaran masyarakat terkait tanah ini tuh sangat minim. mhm, mhm, Kemudian mhm, dari situ langkah selanjutnya aku mencari solusinya, yaitu solusinya aku membuat project uh, karya dari tanah liat mhm, mhm, yang dibentuk wadah sebagai kampanye untuk menjaga tanah. mhm, mhm, Kemudian mhm. dari situ aku kampanyakan melalui media sosial dan juga aku ikuti di DFC. Baik, sederhana ya Kak, yang disampaikan ke Amalia oleh Afifah begitu. Tapi Kak Ratu merinding, bagaimana tanah itu ternyata sudah Iya. mulai, iya ya Kak, hal yang Iya, apa kecil. waktu Mhm, mhm, waktu lihat proyeknya Afifah itu kelihatan mhm, banget kan, kalau di DFC kan kita ada apa superpowernya apa sih gitu, apa mhm, kelebihan mhm. kamu apa. Nah, di situ kan Ya. kelihatan banget superpowernya Afifah itu kan desain sama kreativitas. Nah, jadi Mhm, wow, mhm. Tanah Liatnya tuh beneran lucu banget sampai sekarang saya masih nyimpen loh. Yang waktu itu dikasih dari Iya, tempat aksesoris. iya. Keren banget. Maksudnya nggak nyangka gitu kan dari tanah liat itu bisa jadi apa hal yang benar-benar lucu dan itu disesuaikan sama targetnya Afifa yang teman seumuran kan apa Mhm, yang mhm. anak-anak muda gitu. Wah, ternyata keren juga. Iya, yang bikin merindingnya adalah filosofinya Kak, atau yang rasa empatinya sudah keluar ya, dan kemudian pesan lingkungan juga sampai begitu. Itu yang ingin disampaikan juga oleh DFC begitu. Dan kemudian apa yang dibayangkan oleh Afifah di dalam proyek ini ketika sudah merasakan, kemudian dibayangkannya apa nih Afifah sehingga yang berdampaknya bagaimana? Boleh diceritakan Afifah? Uh, Pas bikin project ini itu aku berharap agar orang-orang yang melihat project ini Mhm, itu bisa ikut tersadarkan tentang mhm, tanah, tentang permasalahan mhm, tanah yang ada di mhm, lingkungan kita saat ini. mhm, mhm, mhm. Dan dengan aku presentasi waktu itu di sekolah dan juga di DFC itu Mhm. uh, pastinya bisa bikin mereka untuk lebih tersadar lagi. Oke, ya. Ini terkait dengan tanah dan memang sekarang sudah semakin sedikit ya Kak yang terkait dengan fungsi tanah di Indonesia semakin sedikit 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 begitu ya. Iya. Dan proyek-proyek ini kemudian dibawa ke pertemuan bersama di Malaysia begitu ya, Afifah. Nah, itu ketika bertemu dengan teman-teman di sana, boleh disampaikan nih apa yang dirasakan, euforia apa nih bertemu dengan pertama di Malaysia dulu ya. Ya, Hmm, hmm, hmm. Boleh ya disampaikan kepada kami. Hmm, pastinya itu jadi pengalaman yang sangat berkesan karena hmm, aku bisa ketemu sama teman-teman baru dari berbagai negara dan juga hmm, waktu itu yang dari Indonesia cuma aku aja hmm, ditemenin sama Amalia juga. hmm, hmm. Keren. Ya, Iya, itu gimana? Gak takut ya? Sendiri awalnya aja sempat itu. takut, tapi Kak Amal ya, alhamdulillah. menemani Afifah yang imut ini gimana nih Kak melihatnya? Eh, waktu pertama ketemu kan waktu itu ada Kak Ari juga ya yang nanti juga bergabung. Terus waktu di Malaysia juga kita ditemenin sama anggota Student Council dari Indonesia waktu itu Sofia yang sekarang di UGM. Terus kita apa kalau dibandingin sama negara lain
termasuk yang kelompoknya kecil lah ya kan, yang lain delegasinya ada bisa kayak apa Vietnam tuh kan ada 20-an orang gitu. Wow. kita kita delegasi kecil gitu terus tapi itu sama sekali nggak masalah karena apa proyeknya juga keren-keren banget terus presentasi juga displaynya dipersiapkan dengan baik. Jadi inget ya Viva waktu di Malaysia tuh apa kan pagi-pagi kita ketemu di Soekarno Hatta tuh subuh-subuh ya yang apa posternya ternyata nggak bisa masuk ke bagasi terus jadi keburu-buru. Ada pengalaman pada saat mau jalan begitu ya. Iya. Dan kemudian ada solusinya ya. Itu bagian dari proses berpikir juga. Bagian dari proses design for change juga. Iya. Dan kemudian bisa mempresentasikannya. Itu pakai bahasa Inggris begitu ya Kak Amalia. Begitu ya Kak Afifah? Iya. Itu latihan dulu di rumah ya. Latihan dulu. Siapa yang mendampinginya tuh di rumah? Boleh diceritakan. Kemudian sampai Afifah akhirnya dengan percaya diri pergi ya, tanpa didampingi oleh yang lain begitu. Bagaimana Afifah? Kalau waktu itu didampinginnya sama, kalau yang di Malaysia itu aku didampingin berdua sama bunda dan juga sama kakakku. Terus kalau yang di India waktu itu didampingi sama kakakku doang. Waktu itu awalnya emang takut banget buat berangkat karena orangnya dikit juga yang nemenin ke sana. Tapi ya alhamdulillahnya kalau pas presentasi waktu itu pakai bahasa Inggris dibantu sama Kak Malia juga. Oke. Kak Amalia, perjuangannya Masya Allah ya untuk anak-anak Indonesia dengan skop yang kecil begitu, misalnya hanya dihitung 1-2 yang bisa bergabung ya Kak Amalia, tapi kemudian tetap semangat untuk mensiarkan ini begitu, design for change terkait dengan pola pikir begini ini ya, design thinking ya Kak ya. Kak, kalau melihat nih dari perubahannya Afifah nih, dari yang dulu yang imut itu baru datang gitu ya, bertemulah di sana gitu ya di Soekarno Hatta, dan sekarang sudah lulus SMA nih, sudah mau kuliah ya. Ada apa yang bisa diceritakan kepada kami Kak Amalia? Perubahan apa yang terlihat dari Afifah? Kebetulan saya kenal Afifah kan dari 2022 sampai terus 2023 kan kita barengan terus ya. Terus setelah ikut yang di Malaysia tahun 2022 itu kebetulan Afifah terpilih mewakili Indonesia jadi anggota di FC Student Council untuk 2023. Nah terus kan waktu itu kita tawarin Afifah gimana mau nggak? Terus apa Afifahnya mau terus kebetulan kan di student council itu kita ada pertemuan sebulan 2 kali yaitu sama anak-anak dari berbagai negara gitu terus setiap pertemuan kebetulan saya juga anggota komite student leadership jadi pasti ada di situ terus jadi apa di setiap pertemuan didampingi terus juga Afifah yang tadinya mungkin agak malu-malu terus sekarang udah mulai apa banyak inisiatif jadi ingat waktu di student council itu apa Afifah apa presentasi tentang karya seninya terus juga bikin video juga segala macam sampai akhirnya waktu di India itu waktu Cultural Night Afifah jadi MC pakai bahasa Inggris. Wow, keren. Nggak nyangka banget. Nggak nyangka banget. Afifah, apa nih yang pengalaman paling seru di Malaysia dan di India Kak Afifah yang kemudian bisa di-share dan kemudian bisa membuat teman-teman yang berada di Indonesia ini bisa maju begitu untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan lingkungan atau apapun ya yang dengan design thinking di FC ini. Boleh disampaikan Kak Afifah? Kalau pengalaman paling serunya waktu di Malaysia, waktu itu mungkin pas buka booth. Jadi waktu itu kita buka booth buat naruh project kita di situ. Nah waktu itu sebenarnya awalnya itu cuma buat dipamerin doang, nggak buat dijual. Tapi waktu itu karena banyak orang dari negara lain yang datang ke booth kita, terus mereka tertarik, akhirnya mereka kepengen buat ngebeli project aku. Alhamdulillah. Laku ya banyak ya? Alhamdulillah aku. Oh, keren.
begitu ya, tiba-tiba akhirnya Iya, ada dibeli. Baik, itu apa kesannya mereka melihat proyeknya Afifah? Oh, eh, apa gitu. Kan ya Inggris ya. mereka nanya harganya Kemudian, pertama nggak dijual, tapi habis itu mereka waktu datang mereka langsung nanya harganya ini berapa, padahal nggak dijual. Terus bahkan sampai ada yang rebutan juga buat ngedapetin. wah, coba Kak Amalia boleh kalau bisa dipikirkan begitu. Kan ini sebenarnya bentuknya itu nama proyeknya apa Kak Afifah? Special gift for Oke, Mary. itu penamaan sendirinya saja sudah spesial ya Kak ya, Amalia Kak Amalia ya. Jadi special gift gitu ya, special gift atau kado istimewa gitu. Mungkin itu yang sampai dari hati kemudian juga yang melihat juga tersampaikannya oleh hati sehingga walaupun tidak dijual sampai maksa dan rebutan begitu ya. Apa yang dilihat nih dari ini kayak karena mungkin cute-nya gitu, bentuknya lucu-lucu ya Kak Afifah. Bentuknya apa saja sih yang dibuat dari tanah liat ini? Bentuknya waktu itu temanya makanan. Jadi Ah, waktu itu ada yang bentuknya pancake, terus atasnya bisa oh, dibuka, ada yang mhm, mhm, kue cheesecake, mhm, terus mhm, juga mhm. ada makanan lainnya. Mhm, mhm, mhm. Itu yang menarik mungkin ya Kak Amalia sehingga ini kok dari tanah liat bisa seperti ini begitu ya sehingga orang melihat ya nggak mungkin nih kalau misalnya nggak bisa dapat lagi nih bentuk seperti ini di mana begitu ya dengan harga yang berapa begitu Kak Afifah menghargakannya Kalau waktu itu sekitaran 150 harganya. dan dibeli ya. Iya, Masya Allah Kak Amalia ini anak Sampai Indonesia. ngantri ya Viva ya waktu itu ya. Di booth. Bawa berapa produk Kak Afifah pada saat itu? aku kurang ingat, tapi Mhm. kayaknya 5 lebih. Dan itu akhirnya mengantri dan mereka berharap ada lagi dan tidak mungkin bisa dikerjakan di saat itu langsung jadi ya Iya, karena perlu proses begitu. Karena itu makanya kemudian harganya bisa apa premium ya 150 dengan itu karena menunggu prosesnya yang cukup lama dengan ada di chat dan sebagainya ya Kak. Ya, ini dari transformasi nih Kak Amalia, bagaimana Afifah yang tadinya pemalu yang kemudian akhirnya menjadi berani tampil dan berdampak begitu ya. Bagaimana ini terlihat langsung begitu ya dari Afifah dan sekarang menjadi student council di tahun 2023 begitu. Nah, Kak Afifah nih, ini belum cerita yang di India dan kemudian pengalamannya pada saat menjadi student council bersama yang lain. Boleh disampaikan kepada kami nih Kak Afifah. pengalamannya waktu student council ya, Kak. Iya. Waktu student council seru karena awalnya juga aku rada takut-takut buat ngomong waktu Zoom meetingnya, karena itu lumayan rame juga, ada dari 16 anggota yang lain dari negara yang beda-beda. Tapi kita di setiap Zoom meeting itu diminta buat nyampein pendapatnya tentang tema yang waktu itu lagi dibahas. Seringnya temanya itu tentang lingkungan. Kemudian makin lama waktu itu aku berani buat ngomong di Zoom-nya. Terus juga waktu hari H pas di Indianya kita diminta buat jadi MC yang acara Cultural Night itu. Gitu, Kak. Ya, Afifah bersedia untuk menjadi MC-nya ya. Iya. Itu di drive juga atau didampingi atau bagaimana tuh Afifah? Kalau waktu Enggak, itu Oh enggak, enggak, oh, kita enggak. berdua-berdua. gitu tidak dampingi sama sekali dan itu bisa berjalan dengan sendirinya ya. Gimana Afifah? Tapi waktu di Zoom itu juga waktu itu kita bikin project bareng. Jadi setiap student council dari tahun ke tahun itu bikin project bareng. Nah waktu itu project bareng aku itu namanya um, DFC Got Talent. Jadi kita ngajak teman-teman kita buat ikut Zoom-nya dan presentasiin tentang bakat yang mereka punya. Nanti ada sesi tanya jawab juga dan itu
Kita teman-teman student council dari 16 negara itu ganti-gantian buat wawancarain mereka. Lalu bagaimana tuh hasilnya? Penasaran. Hasilnya kalau awal-awal yang ikut baru dikit. Tapi alhamdulillah berjalan lancar sampai akhir. Iya, iya, menarik ya Kak Amalia apa yang disampaikan oleh Afifah ini yang tadinya tidak berani di Zoom, tidak berani bicara, kemudian akhirnya membuat project, akhirnya percaya diri membuat yang lainnya bergerak begitu untuk melakukan hal yang sama begitu. Dan ini dari hal kecil yang tadinya tidak, ya hanya tadi dari project yang Tanah lihat dan kemudian yang lainnya akhirnya sekarang berani bicara seperti ini. Masya Allah. Jadi memang langkah kecil itu bisa berdampak ya Kak Amalia, bagaimana Afifah bisa melakukannya ini. Nah Afifah, nah sekarang sudah percaya diri nih seperti ini nih ya. Nah ada ini nggak apa dari temennya Afifah sekarang apa gitu, Afifah ada yang berubah nggak dari Afifah dari temennya, ada yang disampaikan dari teman dekatnya mungkin ya, atau teman yang di sekelilingnya yang bisa disampaikan, boleh diceritakan karena ini kan bebas, ini sharing time ya, artinya bukan hal yang bagaimana tidak ada yang salah, jadi ini disampaikan saja yang ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Silakan Afifah. Ada yang nyampein waktu itu guru aku di SMA. Waktu itu nyampein Afifah sekarang jadi lebih berani buat ngomong, jadi lebih aktif buat ngomong. Terus juga teman-teman beberapa juga ada yang komentar kayak gitu juga. Iya, baik, dampaknya sudah terlihat jelas dan ini adalah tidak hanya bicara saja. Kemarin ketika Bunda Ratu ya dengan yang lainnya, dengan komunitas jernih mengatakan bahwa I can, dan kemudian dampak kecil kemudian akan menjadi dampak besar. Ini ada saksi yang benar-benar langsung merasakannya, kemudian melakukannya, akhirnya menjadi sebuah proyek dan isi bisa menjadi Afifah yang sekarang, yang sebelumnya seperti apa begitu ya Kak Amalia. Ada yang disampaikan Kak Amalia? Betul. Jadi emang bisa terlihat dengan jelas. Jadi dengan DFC itu, walaupun di situ B-nya adalah kita membuat project untuk perubahan, tapi yang berubah itu bukan cuma lingkungan sekitar, tapi diri sendiri juga yang melakukan project. Jadi dari situ bisa kelihatan banget. Jadi potensial dari masing-masing anak tuh beda, dan transformasi yang terjadi juga beda. Jadi ada yang tadinya malu-malu, nggak biasa mengungkapkan pendapat, terus jadi lebih aktif. Terus ada juga yang tadinya mungkin agak karena mungkin keseringan dibilang idenya itu nggak didengerin, terus jadi males gitu kan. Terus di DFC tapi idenya didengerin, bukan cuma didengerin, bahkan orang lain oh iya tuh bagus gitu kan. Terus di situ juga percaya dirinya jadi bertambah gitu. Jadi banyak banget sih transformasi yang terlihat dari anak-anak di DFC. Iya, Masya Allah. Iya. Ini berarti adalah terkait dengan refleksi pribadi Kak Amalia yang bagian menyentuh hatinya, bagaimana sekarang adalah anak-anak baru kali ini merasa didengarkan begitu ya, dan merasa bisa. Kemudian itu, apakah itu yang dirasakan oleh Afifah? Bahwa filosofi I can itu ada juga dan bisa-bisa menjadi be the change begitu. Bagaimana Afifah? Iya Kak. Anak sekarang ya, kemudian iya Kak. Karena tuh nih pertanyaannya juga nih kurang meluas, jadi kemudian iya Kak. Iya. Iya. Afifah, yang menarik adalah di India nih, Kak Ratu melihat videonya bersama dengan yang lain, dan Afifah menggunakan pakaian India begitu kalau tidak salah. Itu bagaimana? Boleh diceritakan kepada kami, Afifah? Kalau yang itu bukan baju India, itu batik biasa. Oh, batik biasa, dan kemudian tapi make up-nya? Kalau itu waktu itu yang di sininya ditambahin cat merah ya. Tapi kalau bajunya itu baju biasa, terus bawahnya aku pakai rok batik biasa. Oke. Biar apa tuh? Supaya sama-sama dengan yang lainnya. Kalau waktu itu karena cultural night. Jadi biar pakai pakaian asal Indonesia aja. Iya.
Ya, ini yang kemudian ada mungkin momen terharu dari Kak Amalia yang bisa akhirnya disampaikan kepada kami, momen terharu yang bisa disampaikan dari semua nih, tadi kan dari berbagai macam nih Kak Amalia dari provinsi-provinsi yang lain, momen paling terharu nih yang bisa disampaikan kepada kami, Kak Amalia, boleh diceritakan, karena Kak Ratu kan belum bisa bergabung dengan teman-teman ya, semoga bisa nanti akhirnya bisa merasakan yang seperti dirasakan oleh Kak Amalia, bertemu dengan suku-suku atau bangsa yang lainnya. Kemudian ada perubahan yang bagaimana membuat terharu Kak Amalia? Yang perubahan yang paling terharu itu mungkin tahun 2018 itu, waktu itu kita bikin project sama-sama dengan salah satu sekolah negeri di Purworejo. Nah, kebetulan waktu itu kita dapat info dari Design for Change bahwa akan ada kompetisi internasional gitu yang berhubungan dengan SDG nomor 2 dan 3, jadi tentang makanan sehat. Gitu. Nah, terus di situ dibilangin kalau menang kompetisi itu hadiahnya nanti bisa ikut ke Be the Change Celebration gitu, konferensinya di FC gitu. Nah, waktu itu setelah dapat info itu, saya dan ibu menghadap ke kepala sekolah gitu, Pak, ini ada kesempatan seperti ini gitu, apakah mau anak-anaknya mencoba gitu? Oh, silakan, saya dukung penuh gitu. Terus di situ ada anak-anak yang memang waktu itu yang motivasi dan juga niat tinggi, mereka itu untuk melakukan proyeknya itu sampai libur sekolah, libur lebaran tuh mereka tetap main ke kantornya di HSI untuk bikin proyek supaya itu bisa proyeknya itu bisa selesai dengan baik ya sebelum tenggat waktu yang dikasih sama kompetisinya gitu. Nah, terus kita kan inget waktu kita kalau Design for Change itu kan proyeknya harus disubmit ke platform ya, harus di-upload ke platform. Tuh masih inget, ini udah bener belum? Isinya tuh waktu mencet dikumpul submit itu bismillah pencet submit. Nah, terus ya udah gitu, terus kita lihat hasilnya gitu. Terus nggak disangka-sangka sekitar sebulanan setelah kita submit itu tahu-tahu dapat email gitu, dan emailnya itu waktu itu saya baca tuh sampai merinding, sampai gitu, karena di situ ternyata tulisannya project yang kita kumpulkan itu menang. Gitu ya, Masya Allah. Menang, terus ini beneran menang, sampai beneran lihat berkali-kali ini beneran gitu. Terus setelah dikonfirmasi, terus kita sampaikan juga ke kepala sekolah, itu juga dari situ mulai persiapan untuk ikut ke konferensinya waktu itu di Taiwan. Dan itu keren banget karena persiapannya tuh mulai dari belajar bahasa Inggris, dari bikin skrip, terus mereka tuh anak-anaknya tuh beneran latihan ngapalin presentasinya tuh setiap hari, sampai katanya dengan ceritanya tuh iya tuh kalau lagi mandi di kamar mandi tuh sambil ngapalin naskah presentasinya gitu. Terus juga yang seru dari Design for Change ini sendiri juga karena yang ikut Design for Change itu bukan cuman dari kalangan yang berada atau dari sekolah-sekolah yang bisa dibilang elit ya. Jadi kalau kita kumpul di Design for Change itu kadang-kadang suka ada ditanya gitu, siapa yang kali ini baru pertama kali keluar negeri gitu, terus banyak yang angkat tangan gitu. Siapa yang baru pertama kali naik pesawat gitu, banyak juga yang angkat tangan. Jadi emang banyak yang ikut Be the Change Celebration itu benar-benar pengalaman yang besar banget lah untuk mereka. Terus pernah saya dengar, ini bukan dari Indonesia sih, tapi dari Peru waktu itu. Kalau Peru kayaknya Peru deh, ya pokoknya negara di Amerika Selatan gitu. Dan mereka waktu itu juga datang ke Taiwan. Jadi anak-anak dari Peru ini mereka juga belum pernah naik pesawat, belum pernah ke luar negeri, dan Perunya tuh bukan di ibu kota, jadi habis dari ibu kotanya tuh mereka harus naik bus lagi itu ke gunung. Jadi perjuangan buat nyampe ke situ ya itu udah luar biasa. Dan
Dan dari situ tuh bisa apa, di DFC itu kita nggak lihat apa mereka dari negara apa atau dari apa ekonomi mana atau dari, tapi semuanya sama, semuanya adalah change maker. Ya, ini yang Kak Ratu juga tertarik kenapa DFC, karena tidak membedakan dari ekonomi, itu aku seneng banget gitu. Dan itu yang kemudian wah ini oke banget. Nah ini ketika misalnya ada sekolah yang seperti tadi diceritakan oleh Kak Amalia yang tidak memiliki secara sumber daya begitu kan, sumber daya secara ekonomi begitu ya Kak ya, tapi memiliki keinginan untuk mengikuti proyek ini ketika mereka sudah ada keinginan, lalu apa yang harus dilakukan ketika sudah mulai mengikuti tahap-tahap tersebut, Kak? Sementara kan biaya untuk ke luar negeri itu kan tidak murah begitu. Ke Taiwan, ke Malaysia, kemudian ke negara-negara lainnya, dan nanti mungkin tahun ini ada ke Jepang, tahun depan ini ke Yunani, itu kan jumlah yang sangat besar. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah ini yang kemudian nanti mendengarkan sharing time kita ya, Kak Amalia? Kalau pertama sebelum kita ngomongin ikut konferensinya, kita fokus dulu di project ya. Jadi untuk Design for Change Indonesia ini, misalnya ada sekolah-sekolah yang tertarik gitu, bisa hubungin saya atau mungkin bisa hubungin tim Jernih juga gitu. Ini untuk mungkin konsultasi atau sekedar sharing gitu kan. Terus kita bisa lihat gitu kita bisa bantu, misalnya kayak waktu itu kita bantu kasih feedback atau mungkin kalau mereka mau lebih lanjut lagi bisa dibantu lewat pendampingan gitu kan. Jadi itu tergantung budget masing-masing sekolah. Nah untuk ikut konferensinya sendiri, nah kebetulan biasanya kalau Design for Change itu satu negara itu cuma boleh diwakili satu grup. Jadi memang dari situ tuh ada seleksinya yang cukup ketat. Nah, tapi kebetulan untuk tahun ini karena kita mau banyak peserta dari luar negeri juga yang datang, jadi kita buka untuk satu negara tuh bisa menampilkan beberapa proyek sekaligus. Jadi yang nanti akan presentasi di panggung tetap cuma satu, tapi yang lain bisa display dan juga presentasi tentang proyek mereka di booth gitu masing-masing negara. Baik, yang fokusnya adalah bagaimana bisa membuat proyeknya, kemudian pendampingan, kemudian nanti selanjutnya itu bisa dibicarakan begitu ya Kak. Nah ini betul. Ada waktunya untuk bisa menyampaikan proyek ini yang harus disubmit di DFC ketika tahun ini adalah di bulan Agustus atau bulan apakah Amalia yang harus selesai? Kalau untuk pengumpulannya sendiri sebenarnya kita sepanjang tahun boleh dikumpul proyeknya, tapi untuk ikut ke konferensi setiap tahunnya itu kita buat cut off-nya sekarang bulan Agustus, karena atau awal-awal kita bisa bikin sampai September karena proyeknya belum banyak, tapi alhamdulillah nih beberapa tahun belakangan ini animonya udah cukup bagus, jadi proyeknya masuk juga banyak, harus diseleksi, jadinya harus sedikit lebih awal karena kita perlu waktu untuk bisa menyeleksi, dan juga mungkin ada sesi presentasi untuk anak-anak coba presentasi dulu lewat Zoom gitu proyek yang dilakukan seperti apa, supaya kita bisa tahu gitu siapa yang kira-kira paling cocok untuk bisa jadi wakil Indonesia. Oke, ya karena memang ini tidak main-main karena kita bertemu dengan 16 negara. Oh, kalau di DTC-nya lebih, kalau Student Council juga sekarang anggotanya juga lebih banyak, ada 20 negara. Nah, untuk tahun kemarin yang di Dubai itu pesertanya ada 39 negara gitu. Mudah-mudahan nanti di Tokyo juga bisa 30-an negara lah yang ikut. Amin. Sehingga juga mungkin anak-anak Indonesia akan melihat lebih banyak lagi dan akhirnya mengubah persepsinya terkait dengan masa depan, dengan mimpinya, begitu melihat negara lain memiliki step-step yang seperti apa, berkenalan begitu ya, yang itu yang kemudian Afifah juga punya pengalaman di India begitu ya. Nah, di India itu apa nih yang paling menarik nih Afifah dari pengalaman di India? Boleh disampaikan kepada kami? Pengalaman paling menarik,
Pengalaman paling menarik, sebenarnya semuanya menarik. Oke, boleh disampaikan apa saja yang menarik? Yang menarik karena India beda dari Indonesia. Mhm. Terus orangnya juga ramah-ramah semua. Oh ya. Ya, terus juga acaranya seru juga. Iya. Apalagi? Ya, kalau di FC juga enak karena kita sama negara lain tuh kerasanya kayak keluarga sendiri. Jadi benar-benar yang ramah banget. Akhirnya membuat nyaman gitu ya. Ya, Oke, apa sih filosofi yang I can dan kemudian akhirnya bisa menjadi seperti keluarga ini, apa yang dimiliki oleh para leader di beberapa negara ini, Kak Amalia, sehingga Afifah baru saja pertama atau dua kali lah ya bertemu, ini sudah merasakan ini adalah kita bertemu dengan keluarga besar. Apa yang membuat nih Kak Amalia? Ya setiap tahun juga setiap waktu ada apa Bita Jain Celebration itu juga sebelumnya kita dari country partner dari masing-masing negara juga ada meeting dan itu di situ kerasa banget kekeluargaannya dan mungkin yang bikin kerasa banget kekeluargaannya itu karena kita satu visi misi dan juga satu filosofi gitu ya kayak Ya. jadi karena kita punya filosofi I can, terus juga kita punya tujuan yang sama dan itu juga kita juga sharing nggak cuman apa sharing pencapaian dalam setahun itu apa tapi juga sharing kendala apa sih yang dialami gitu gimana cara kita saling membantu gitu jadi gimana ya jadi di situ kita nggak malu atau nggak merasa oh saya baru baru gabung gitu terus jadi ngerasa kurang atau gimana nggak karena orang yang lain akan siap membantu gitu dan itu adalah sebuah apa ya jadi kayak lingkungan yang pengen kita kembangkan juga di FC. Ya, itu juga yang dirasakan oleh Kak Ratu ketika bersama-sama dengan Kak Amalia terbuka begitu memberikan pendapat, memberikan worksheet juga tidak ada yang dihargai secara materi begitu ya Kak Amalia. Ini mungkin yang bisa menjadi sama begitu Kak Amalia ketika sekolah-sekolah yang tidak dilihat secara ekonomi begitu semua bisa melakukan asalkan adalah bisa membuat proyek tertentu yang kemudian bisa berdampak begitu dan bisa menjadi sebuah agen perubahan begitu ya Kak. Iya betul Kak. Ini Kayaknya Kak Ari udah bergabung nih Kak. Kak Ari baru bisa bergabung. Kak Ari, Kak Ratu invite ya sebentar. Monggo kalau misalnya sudah ada terlihat permintaan, boleh Kak Ari bergabung bersama kami. Kak Arinya sibuk ya, Kak Afifah. Assalamualaikum. Kak Ari, terdengar suara Kak Ratu? Aman, terdengar Kak. Alhamdulillah Kak Ari ini sedang sibuk ya Kak ya, sehingga baru bisa bergabung. Kak, tadi kita sudah ngobrol dengan Kak Amalia dan Afifah bagaimana filosofi I can dan kemudian be the change itu sudah terlihat dan bagaimana sharing time kita kali ini menjadi sebuah inspirasi untuk anak-anak muda dan leader DFC Indonesia sudah menyampaikan ada kekuatan yang berdampak begitu yang kemudian menyentuh hati nih. Kak Arif sebagai penggiat pendidikan dan kemudian ada sekolah-sekolah SMA Citra Alam, Kak Ari boleh menyampaikan nih mendampingi anak-anaknya seperti apa untuk bisa membuat proyek dan akhirnya bisa berdampak di nama Indonesia akhirnya kemudian bisa bergaung bersama negara-negara lainnya. Kak Ari boleh disampaikan. Ya, terima kasih Amalia, Kakak Afifah. Ya, suara Kak Ari kecil. Ya tahu yang lain mendengarnya bagaimana? Ya, sudah ya? Iya, boleh. Ya, silakan Kak. Terima kasih juga Kak Amalia ya yang sudah memberikan wadah buat kita kemudian sehingga teman-teman ini baik di komunitas maupun di sekolah berkesempatan untuk mengekspresikan dirinya, menyampaikan proyek yang sudah mereka lakukan dan kemudian sharing dengan teman-teman dari berbagai negara. Nah ini memang sebuah event yang luar biasa ya, karena
kemudian berlatih untuk lebih percaya diri, dan kemudian mereka bisa membangun jejaring dengan teman-temannya yang lain. Dan ini terbukti sekali ketika di sekolah maupun di komunitas, jadi di sekolah Citra Alam maupun di Kala Kali gitu ya, teman-teman yang ikut terlibat, karena memang kita membiasakan mereka punya proyek itu sudah dari TK, bahkan dari TK, SD, SMA, ada yang kemudian konsisten dengan proyeknya, salah satunya Afifah, tapi ada juga yang berganti-ganti proyek gitu ya. Tapi intinya proyek ini bukan kemudian sebuah proyek sesaat, tapi mereka mencoba peka dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, terus kemudian mereka menekan masalah-masalah, dan pada akhirnya mereka berani untuk membuat sebuah rancangan atas masalah itu, dan kemudian merealisasikan rancangannya. Jadi bukan hanya sekedar dalam tertulis begitu saja, tapi kemudian memang benar-benar dilakukan, dan kemudian kita fokus pada dampaknya yang kemudian sudah punya manfaat apa untuk masyarakat sekitar. Dan kemudian bagaimana ininya ya, suka duka mendampinginya, tentu saja suka dan suka. Jadi selalu seru bersama dengan teman-teman ini di sekolah maupun di komunitas, karena mereka sebenarnya punya ide yang banyak sekali, tinggal kemudian kita memberikan ruang percaya. Jadi sebenarnya sesederhana itu ininya, fasilitas kita memberikan ruang percaya, kemudian mencoba untuk terus mendampingi mereka bahwa mereka bisa gitu ya. Kalau di FC kan aku bisa gitu. Nah, jadi memang itu mantra-mantra itu yang kemudian selalu kita hembuskan, bahwa mereka bisa berdampak dan bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Itu mungkin Kak Ratu. Masya Allah. Jadi satu lagi, ini ketika tadi Afifah bicara, Kak Ratu merinding, ke ibunya bicara, itu merinding terdengar dengan kata ruang percaya ini. Dan ketika Kak Ratu bersama-sama dengan Kak Ari berjuang di sana, memang itu kemudian bisa dirasakan bagaimana dari guru pun akhirnya kemudian menjadi percaya diri begitu ya Kak Ari. Dan ini bukan proyek sementara, karena itu pada akhirnya kita bisa berjalan bersama Kak Amalia di FC ini dengan Sekolah Citra Alam yang kemudian dari ruang percaya kemudian diberikan icon dan kemudian menjadi be the change. Dan ini bukan proyek sesaat begitu ya, sehingga ini benar-benar terjadi. Nah, pertanyaan nih yang paling menggelitik Kak Ari, ketika anak-anak apakah ada rasa bosan, dan Kak Ari bagaimana bisa tetap mendampingi walaupun rasa bosan itu hadir, itu dengan anak-anak juga ataupun dengan pendampingnya. Nah, itu bagaimana nih Kak untuk bisa menetralisir itu? Apakah pernah ada perasaan itu Kak Ari? Kak Ari sinyalnya ya. Iya, kayaknya sinyalnya ya. Aduh, sayang banget ini karena Kak Ari ini udah waktunya. Ya Allah. Baik. Kak Viva pernah bosan Kak Viva pada saat melakukan proyek itu? Dan kemudian bagaimana untuk keluar dari kebosanan itu? Bagaimana nih, Afifah? Kalau bosan pernah bingung, capek, nggak pernah bingung. Ini gimana ya cara biar mainnya biar lebih oke, gimana caranya? Ya, natural ya Kak Amalia merasakan itu ya, dan itu boleh ya. Itu boleh nggak sih postpone dulu untuk kemudian ntar dulu nih kayaknya aku lagi bosen gitu, gimana nih Kak Amalia? Boleh ya? Boleh. Jadi di Design for Change itu emang kenyataannya kalau kita bikin project atau kita punya kegiatan atau program apapun itu pasti ada saatnya dimana kita tuh terbentur dengan kendala, dan kendala itu bentuknya bisa berbagai macam gitu, baik kendala teknis juga kendala psikologis, itu kendala dana dan lain sebagainya. Dan di Design for Change itu di situ kita bukan mau menghindari kendala atau kendala itu nggak baik, kendala itu bagus. Jadi kendala itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa melakukan perubahan gitu, untuk bisa berinovasi gitu. Kalau kok moodnya nggak keluar nih, gimana caranya supaya bisa lanjut terus gitu, gimana caranya supaya nggak nyerah gitu di tengah jalan gitu. Terus juga
gimana caranya kita bisa mengatasi apa hambatan-hambatan ini, dan ini juga salah satu pertanyaan yang kita tanyakan di step di langkah do ya Kak ya. Jadi selama melakukan project itu kendala apa sih yang dialami gitu, terus gimana caranya kalian tuh menghadapi kendala ini. Nah dari situ kita lihat gimana sih mereka berinovasi, gimana mereka nggak menyerah gitu Kak. Alhamdulillah Kak Ari sudah bergabung kembali. Memang kalau misalnya live ini tantangan, akhirnya kemudian bisa masuk keluar begitu. Tapi ini seru ya Kak. Kalau karena tuh menikmati prosesnya. Nah Kak Ari, ini tadi pertanyaannya. Pada saat Rosa bosan melanda anak-anak dan para guru yang mendampingi, biasanya melakukan apa nih Kak Ari? Ataukah healingnya apa nih Kak? Iya, ini maaf. Ya, tidak apa-apa Kak. Jadi bosan itu kan datang ya, pasti datang bukan hanya ke anak-anak saja, tapi juga ke kita juga gitu. Betul. Kemudian yang paling awal yang memang harus kita kuatkan, bahwa ketika mereka memilih proyek yang akan dijalankan, itu sesuatu yang memang mereka suka. Mereka suka dan kemudian mereka bisa. Jadi sayang sekali sinyalnya. Mereka bisa dan kamu bisa minat to passion seluar apa justru disempatkan. Suka. Oke, ada kata yang selanjutnya adalah bagaimana supaya meminimalisir kebosanan. Jadi mereka harus melakukan project atau membuat project yang mereka suka dan sesuai dengan bakatnya, begitu ya Kak Ari? Iya. Baik. Seperti itu. Jadi sehingga bosan itu tidak berlama-lama, tidak sampai sebulan 2 bulan, tapi mungkin sehari 2 hari mungkin ya Kak Amalia, dan itu adalah normal. Bisa menjadi sebuah tantangan yang kemudian kita mencari solusi lain ketika mentok dari teknis, kemudian dari psikologis, begitu ya Kak Amalia. Betul. Baik. Ini sebelum kita akhiri Kak Amalia, apa nih kalimat penguat yang bisa membuat kami menjadi lebih terinspirasi dan akhirnya semangat terus untuk membuat proyek, Kak Amalia, boleh disampaikan? Jadi di dalam membuat proyek itu yang nggak boleh kita lupa itu adalah filosofi ICAN, ya kayak bahwa kita tuh bisa, dan itu fasilitator guru itu juga akan memberikan ruang, jadi kita bisa memberikan pendapat, kita bisa juga untuk menyampaikan ide, dan kita bisa membuat ide itu jadi kenyataan. Itu yang penting. Jadi karena ini bukan cuma kayak bikin proposal atau cuma menyampaikan ide, tapi idenya itu harus jadi kenyataan. Soalnya kalau idenya itu nggak jadi kenyataan, nanti nggak ada perubahan yang kelihatan gitu ya Kak ya. Nah, jadi itu sih, jadi yang terus kita tekankan adalah untuk menanamkan filosofi ICAN ini. Kalau udah ICAN itu lebih gampang lah nanti, nggak buat dari anaknya sendiri dan juga dari gurunya. Baik. Ya, terima kasih Kak Amalia dan Kak Afifah, ada yang mau disampaikan untuk bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak muda seperti Afifah ya, untuk bisa semangat. Jangan pantang menyerah, terus berusaha, pokoknya semangat. Oke, terima kasih Kak Afifah. Kak Ari, boleh nih disampaikan kepada kami untuk menguatkan membuat proyek, dan kemudian ini bukan proyek sementara, ini adalah proyek berkepanjangan yang akhirnya berdampak dan kemudian membuat percaya diri, akhirnya menjadi benar-benar agen perubahan gitu Kak Ari. Boleh diberikan kalimat penguat kepada kami? Ya, jadi sebenarnya kan bagaimana kita mencoba untuk berperan, kemudian kita mencoba untuk bermanfaat gitu ya, paling tidak untuk lingkungan terdekat kita, lingkungan kecil terdekat kita, dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Jadi tetap terus kreatif, tetap terus bergerak untuk bermanfaat.
Baik, terima kasih Kak Amalia, Kak Ari, Kak Afifah untuk sharing time kali ini. Jangan bosan untuk kemudian jika nanti ada sharing time kembali, kemudian bisa menginspirasi dimanapun berada begitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.